Mmm, saya mengamini apa yang disampaikan Prof. Suteki ya. Jadi memang, eee, yang namanya polisi itu memiliki begitu banyak cek kosong yang bisa ditekan kapan saja. Jadi diskresinya itu terlalu tinggi dan memang, daily life kita itu berkaitan dengan polisi sebenarnya banyaknya dan dia banyak sekali cek kosong di situ. Jadi, memang, itu kelemahan di sistem kita juga ya. Misalnya tahapan awal, penyelidikan itu, kapan mau dihentikan itu nggak ada yang jelas, ya. Mmm, Hanya Tuhan dan penyelidik yang tahu kapan mau dihentikan. Jadi memang banyak tuh, satu cek kosongnya banyak. Yang kedua adalah ada ada disertasi bagus, bisa di-download kalau Anda mau lihat di, Google gitu. Itu di, eee, Jacqueline Baker, The Rise of Polri gitu, Democratization I and see. Political Economy of Security di Indonesia. Itu PhD thesis di London School of Economic and Political Science, ya. Jadi dia cerita soal bagaimana sebenarnya, eee, Indonesia itu berhasil menarik ABRI kembali ke barat gitu maksud saya, dan me me mendemokratiskan ABRI, ya, membuat ABRI kembali betul-betul ke, penggunaan senjata untuk pertahanan, tapi pada saat yang sama, kita sebenarnya sedang menyerahkan itu banyak ke Polri. Mmm, Itu yang membuat Polri itu mengalami kayak matahari gitu, jadi dia sedang terbit, ya. Jadi, aktornya tetap ada, tapi bergeser saja dari Polri, dari dulu tentara itu menjadi ke TNI ke Polri. Polri. Dan itu menurut saya yang memang harus diperhatikan, walaupun pada saat yang sama juga ada manajemen yang mungkin agak berantakan di tubuh Polri sekarang ya, karena terlalu banyak jenderal tuh, kan terlalu banyak jenderal sekarang, terlalu banyak jabatan tinggi sehingga mereka sebagian besar dikaryakan ke sipil ya, dibuang semua ke sipil gitu. Jadi mereka masuk karena alasannya jabatan yang ada di Polri itu terlalu sedikit, sedangkan mereka udah mulai makin bengkak gitu. Mungkin ini berkaitan juga karena pemilihan Kapolri kan, karena tiba-tiba Tito itu kan terlalu muda gitu dan melangkahi begitu banyak angkatan itu kan. Angkatan ada 3 angkatan kalau nggak salah yang seharusnya naik Kapolri itu dilangkahin. Jadi dari siapa Kapolri terakhir itu, eh, Sutarman ya? Iya, dari Sutarman langsung pindah ke Tito itu agak jauh gitu. Ya, dan itu membuat begitu banyak jenderal-jenderal dari 3 angkatan itu yang pengangguran, kemudian nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena mereka udah jenderal, udah tinggi jabatan, tapi kemudian tempat-tempatnya itu udah terisi, karena angkatannya yang berbeda itu, dan akhirnya mereka sebagian dibuang, dikaryakan ke. Eh, nah, apa yang saya mau bilang, jangan-jangan memang dui fungsi ABRI itu berubah menjadi dui fungsi Polri. Dan itu yang menurut saya masalah serius yang harus dibicarakan. Di samping memang mereka sudah sangat besar peranannya. Apa bahayanya dari kemudian Polri menjadi difungsi? Ya, dia bisa memainkan kekuatan politik. Dan kalau kita masih ingat Soeharto dulu bisa bertahan dengan doktrin ABG ya, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Nah, yang kita khawatirkan kalau kemudian doktrin yang relatif sama itu dilakukan oleh Jokowi dengan berbeda 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 ini saja, berbeda pelaku saja. Kalau dulu ABRI, birokrasi, dan Golkar, sekarang misalnya Polri, Polisi. kemudian polisi, presiden, Iya. Jokowi, dan itu. Jadi gitu-gitu itu menurut saya kita harus memberikan catatan. Tapi soal penegakan hukum yang masih bermasalah, saya melihatnya itu karena memang aturan aturan kita itu ya terlalu terbuka dan membuka peran diskresinya besar. Jadi yang menentukan itu betul-betul penyidik. Dia bisa mengatakan iya, bisa mengatakan tidak, itu menjadi sangat kencang.
bisa bisa apa dan lagi pula memang ya ini dalam perundang-undangan kita itu masih ada sektor-sektor yang tidak tertata dengan baik. Ya, saya mengkritik misalnya penanganan COVID saja itu kan karena sektor itu tidak tertata dengan baik. Ya, di mana Kementerian Kesehatan, di mana kepolisian, di mana Kementerian Dalam Negeri, di mana BNPB itu kan tidak jelas sebenarnya karena doktrin soal negara keadaan bahaya kita juga tidak dirapihkan. Kita masih pakai PNPS yang 59 itu, yang di situ misalnya pasca pasca Dekret 5 Juli kan, itu Soekarno membuat pasca Dekret 5 Juli karena dikeluarkannya bulan November 59. Nah, apa poin yang saya mau bilang? Jadi ada banyak faktor sebenarnya kenapa terjadi istilah tadi penegakan hukum suka-suka itu. Dia ada banyak faktor. Kita tentu kalau mau menyelesaikan faktor ini, salah satunya tentu saja bicara soal orang pasti ya. Dan saya kalau bicara soal orang, ya sulit ini, karena pasti jalan keluarnya adalah pilih orang yang baik, ini berat. Tapi kalau kita mau membangun sistem, ya maka sistemnya yang harus diperbaiki, mulai dari sistem bagaimana dui fungsi Polri ini betulkah terjadi dan bagaimana kemudian mengembalikan kembali struktur di kepolisian yang mulai tidak berimbang antara jabatan tinggi dengan jabatan polisian itu sendiri, sehingga mereka banyak dikaryakan masuk ke berbagai sistem pemerintahan sipil. Bagaimana menempatkan Polri secara tepat itu juga tersendiri itu. Jadi yang bersifat sistem-sistem itu menurut saya harus kita diskusikan secara lebih mendalam. Walaupun pada saat yang pertama saya setuju pasti ini soalan orang juga ya. Kalau orangnya baik ya bisa jadi sebenarnya dia akan melakukan penegakan hukum secara baik. Gitu. Baik. Ya, baik, terima kasih. Kita langsung menuju floor ya. Tadi ada Pak Hamim Farhan. Okay. Ada juga Pak Slamet, ada juga Pak Musli. Kita langsung ke Pak Hamim Farhan. Silakan, Pak Hamim. Matur suwun Pak Agus. Selamat malam Prof. Sutuki dan Prof. Zainal serta dulur-dulur semua. Jadi pertama untuk beliau berdua. Jadi singkatnya misalnya di akhir-akhir ini kan banyak produk-produk mestinya kita sebut sebagai produk hukum lah. Misalnya omnibus dan lain-lain. Nah pertanyaan kita ini sebenarnya itu produk hukum untuk produk politik atau sebaliknya produk politik yang bungkus dengan produk hukum gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang oligar tadi ya, kata Prof. Zainal memang untuk melawan susah luar biasa. Bayangan saya itu bagaimana apakah bisa kira-kira untuk melawan oligar itu kita munculkan oligar yang lain tapi yang jalan lurus gitu kira-kira begitu. Karena saya garis lurus gitu ya. Karena bayangan saya moga-moga ini mohon dikoreksi salah apa enggak. Misalnya Khadijah binti Khuwailid dulu misalnya. Kan seorang pengusaha multinasional, seorang tanda petik sponsor, penyandang dana dan itu luar biasa. Justru kalau enggak ada Khadijah binti Khuwailid saya kira pemerintahan dipegang oleh Rasulullah dulu termasuk dakwahnya mungkin nggak sampai ke kita gitu. Nah, kami mengandaikan apakah kemudian bisa untuk melawan oligar yang kurang bagus itu kemudian perlu dimunculkan oligar yang jalan lurus tadi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang identitas politik ya. Saya kalau flashback dalam sejarah, saya kira kayaknya responsi pemerintah itu selalu sama walaupun dalam perjalanan dinamisasi bentuknya berbeda. Misalnya begini, kalau politik didekatkan dengan agama, muncul Kartosuwiryo dicurigai. Kemudian politik dipisahkan dengan agama, Tan Malaka juga dicurigai. Nah, kira-kira ideal yang kita cari itu politik identitas yang seperti apa? Gitu. Ini yang ketiga, mungkin untuk beliau kedua-duanya ada. Yang keempat terakhir tadi Pak Komari tadi kalau saya tidak salah akan memberikan penilaian bahwa demokratisasi atau demokrasi
di Indonesia ini belum menemukan formasinya yang pas, atau dalam bahasa lain sampai hari ini kita sebut masih transisi demokrasi, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan kita ini kira-kira kalau tiap periodik, tiap masa itu selalu transisi demokrasi, lalu yang betul-betul demokrasi yang beneran itu kapan dan seperti apa gitu. Saya kira itu aja, Prof. Suteki dan Prof. Zainal. Matur suwun Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gresik. Waalaikumsalam Mas Hamim. Kita lanjut ya ke penanya berikutnya, Mas Slamet Sugianto, apa masih on? Iya, masih on. Monggo, Ya. Mas Slamet langsung. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di unmute, Mas. Iya, Mas. Dibuka mic-nya, Mas Slamet. Ya. Mas Slamet. Halo? Ya, Sudah, langsung Mas, sampaikan pertanyaan. Ya, iya. Ya, sudah terdengar. Saya sudah menulis sebetulnya pertanyaan saya Monggo. terkait dengan problem hukum. Yang saya maksud dengan problem hukum itu kira-kira problem produk perundang-undangan yang ada di negeri ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ya, tentang berbagai tata urutan perundang-undangan yang ada di negeri ini. Ini sebetulnya ini sebetulnya adalah problem sistemik atau problem implementatif. Saya ingin menyampaikan sebetulnya bahwa selalu kalau kita bicara soal profil problem hukum di negeri kita ini, setidaknya ada 3 kanal yang kita ini selalu dibawa kepada kerangka arahan itu. Kalau tidak legislative review, ya executive review atau judicial review. Nah, kalau legislative review kita kan bisa melihat bagaimana konstelasi politik parlemen dengan tadi berulang kali dijelaskan tentang kuasa parpol, koalisi parpol besar, koalisi parpol penguasa, termasuk juga kepentingan oligarki di sana di baliknya itu. Sehingga harapan untuk bisa mengupayakan saluran legislative review itu menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita misalnya bicara soal executive review, itu juga begitu. Seperti apa dalam beberapa kasus produk legislasi yang ini terkait dengan Omnibus Law itu ya kira-kira? Oh, banyak. Jadi saya ingin sebetulnya mengatakan bahwa produk legislasi kita ini seberapa sih sebetulnya apakah ini adalah problem yang sifatnya sistemik atau problem implementatif? Karena menurut saya ini sebetulnya bergantung pada referensi sistem politik yang berulang kali oleh Prof. Zainal tadi disebut sebaiknya kita itu fokus ke pembahasan persoalan sistem. Dan menurut saya, kalau saya pikiran saya ya, bahwa ini perlu ada sebuah pemikiran alternatif, yakni dakwah review lah, gitu. supaya model baru nih ya, dakwah review ya. Executive review, legislative review, dan judicial review yang sudah terkerangkakan itu ada alternatif yang lain yang out the box gitu loh, dakwah review lah. Amar ma'ruf nahi munkar. Trias politika, kuartet politika nanti kira-kira ya. Kira-kira begitu ya. Saya pengen tanggapan Prof. Suteki sama Prof. Zainal seperti apa. Moga-moga udah dicatat ya sama 2 narasumber kita. Yang terakhir kita borong aja dulu ya. Seperti biasa nih Pak Muslih dari Malang ya, sangat aktif. Silakan Pak Muslih sampaikan pertanyaannya singkat saja yang padat. Ya, terima kasih pada moderator. Saya ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertama untuk Profesor Vladimir Sutekov. Yang kedua untuk Prof. Zainal ya. Yang pertama untuk Pak Sutekov, untuk Mas Sutekov. Saya ingin tahu sejauh mana tentang peraturan hukum terkait dengan batasan apa intervensi yang dianggap intervensi hukum eksekutif terhadap penegak hukum. Masalahnya selama ini saya lihat ketidakadilan kan sudah terpapar. Di satu sisi masyarakat menuntut. Nah, Pak Menko Hukam itu selalu berargumentasi seperti itu. Kami tidak punya kewenangan untuk intervensi. Nah, ini sejauh mana? Padahal di satu sisi kadang-kadang itu dilakukan. Ya, sebagai contoh kemarin kedatangan HRS. Ternyata dengan dibentaknya Kapolri memecat Kapolda dua-duanya, akhirnya kan ditindak. Itu kan termasuk juga
kategori intervensi. Padahal mungkin polisi mempertimbangkan tidak demikian. Nah, itu yang pertama untuk Pak Suteki tentang batasan intervensi hukum eksekutif terhadap penegak hukum. Kemudian untuk Prof. Zainal, ini mungkin lihat dari sisi ketatanegaraan ya. Saya melihat pemerintah khususnya waktu 2017 mengeluarkan Perpu itu hanya tujuannya untuk HTI. Nah, apakah dari sisi ketatanegaraan kemudahan mengeluarkan Perpu tersebut itu sejauh mana proteksinya baik oleh DPR maupun yang lainnya terkait dengan kepentingan. Kadang-kadang Perpu itu dikeluarkan demi kepentingan. Tapi di satu sisi rakyat menuntut Perpu nggak dikabulkan. Seperti contoh Undang-Undang Omnibus Law dan sebagainya. Ini jadi ada maunya apa pemerintah itu sebetulnya ya. Jadi ya tadi suka-suka kita suka gitu. Ya, SSK tadi. Makanya SSK ya. Ya betul. Ya, baik Pak Muslim. Batasan-batasan itu. Ya, oke. Ya udah intinya gitu Pak. Kira-kira sudah bisa ditangkap. Oke, makasih. Baik, atas 3 borongan pertanyaan tadi, monggo Pak Sutekov barangkali mau menanggapi dulu yang mana, monggo. I like that name. Ya silakan baik, Pak Suteki. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Pak Hamim tadi ya. Ini produk hukum dan terkait dengan politik itu bagaimana? Ya selama ini hukum itu kan memang dihasilkan oleh sistem politik. Maka seringkali hukum itu dikangkangi oleh politik. Padahal mestinya kalau kita konsekuen dengan ini menurut rabaan saya, Indonesia ialah sebagai negara hukum, maka mestinya politik itu yang diatur, dibatasi, diarahkan ya melalui regulasi namanya hukum. Tapi memang kalau tadi maaf ya Mas Zainal ya, kalau saya masih sedikit ya bicara tadi tentang Parson tadi, memang itu banyak dikritik lah, oke, karena terus kemudian muncul teori konflik juga. Kalau dilihat dari situ, memang posisi politik itu kan berada memiliki energi yang lebih kuat dibandingkan dengan subsistem sosial di mana hukum berada di situ. Jadi sangat wajar sebenarnya dari sisi teori bisa diterangkan bagaimana relasi antara hukum dengan politik. Nah, ini disertasinya Pak Mahfud MD saya kira juga bisa menjelaskan itu bagaimana fluktuasi relasi antara hukum dan politik itu. Nah, yang paling buruk adalah nanti bisa dibaca di buku Brian Tamanaha yang berjudul On the Rule of Law. Ya, itu yang disebut dengan the thinnest rule of law. Ya, jadi negara hukum yang paling tipis itu adalah ketika negara hukum itu ketika penguasa menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Nah, itu yang disebut dengan the thinnest rule of law. Sedangkan yang disebut dengan itu di tengahnya ada human right dignity, kemudian yang paling tebal itu dikatakan adalah the thickest rule of law itu ketika negara hukum itu bisa diarahkan pada pencapaian social welfare. Nah, itu yang dimaksud. Tapi kalau yang tadi dikatakan Pak Hamim itu menurut saya ya ini lebih cenderung pada dominasi politik terhadap hukum. Maka ya artinya sampai kapanpun ketika politik itu mendominasi hukum, ya undang-undang yang dibikin, gampangnya begitu ya, akan diarahkan bagaimana melanggengkan state, ya, melanggengkan status quo itu. Nah, itu yang berbahaya di sana karena akhirnya bisa akan menggunakan segala cara bagaimana sebuah kekuasaan bisa dipertahankan. Ini yang berbahaya. Kemudian persoalan oligarki garis lurus tadi saya kira memang dari sisi teori ya, kalau menurut Aristoteles itu kan oligarki itu sebagai bentuk kerapnya, korupnya dari aristokrasi sebenarnya. Jadi ini termasuk yang dipimpin oleh kelompok ya, aristokrasi ini, tapi oleh orang-orang yang memiliki ya good behavior, punya pemikiran yang lebih cemerlang ya, gitu ya, maksudnya begitu. Tapi ini bisa dikorup kemudian menjadi sebuah pemerintahan yang diatur oleh beberapa orang ya inti, tapi itu sebagai bentuk korupnya dari aristokrasi. Maka mana ada ketika misalnya terjadi oligarki yang garis lurus. Nah, ini jadi persoalan tersendiri sebenarnya ya. Kalau misalnya itu bisa terjadi ya itu harus
good behavior dimiliki oleh para orang-orang yang tadi. Jadi misalnya penguasa ya penguasa yang baik, pengusaha ya pengusaha yang baik kan itu kan berkumpul dengan misalnya wakil rakyat yang baik. Nah, itu akan menghasilkan apa itu namanya? Kebaikan. Tapi memang selama ini yang dimaksud dengan oligarki itu cenderung mempunyai makna yang sifatnya peyoratif ya. Kalau saya deteksi seperti itu. Kemudian berikutnya persoalan politik identitas seperti apa yang paling baik itu. Jadi gini, kalau saya amati nanti Mas Kris mungkin bisa meluruskan itu. Kalau nggak salah di Amerika pun kan juga menggunakan politik identitas ya. Jadi seliberal Amerika, se-freedom, ada freedomnya Amerika, tapi kan ada juga aspek politik identitas. Setidaknya misalnya persoalan ras, ya, persoalan apartheid misalnya itu kan juga mewarnai Amerika. Belum persoalan misalnya ban terhadap orang Muslim misalnya, kan pernah juga dilakukan oleh Trump. Jadi kalau ngomong soal politik identitas itu dimanapun itu akan terjadi. Ya, persoalannya bagaimana mengelolanya, ya, memanagenya supaya itu tidak menjadi batu sandungan tetapi menjadi potensi. Ini yang paling. Jadi istilahnya kan kalau Pak Jokowi mengatakan, loh ini kita itu harusnya merangkul bukan memukul. Lah itu bagaimana? Karena memang perbedaan tetap ada, identitas tetap ada, dalam politik tetap ada. Tapi persoalan merangkul bukan memukul itu bagaimana? Nah itu kan menjadi kekuatan. Tapi kalau prinsipnya berbeda, yang mengkritik, yang ini kemudian dihancurkan, harus dibinasakan, bukan dibina. Nah, ini kan jadi persoalan yang besar di sini. Ya, apapun di situ ya, dengan identitas manapun. Kemudian persoalan transisi tadi, ya kita karena memang belum punya blueprint ya menurut saya. Karena waktu Insinyur Soekarno pidato juga di depan BPUPKI ya kalau nggak salah, jadi itu beliau juga mengkritik persoalan demokrasi Barat. Jadi beliau juga mengkritik demokrasi itu sendiri. Maka dikatakan, maka di Undang-Undang Dasar 45 kan tidak ada kata demokrasi. Itu yang asli loh. Ya, maksudnya yang awal dibikin itu nggak ada kata demokrasi, adanya kerakyatan. Kan begitu. Nah, demokrasi itu baru muncul setelah perubahan yang keberapa itu ya, ketiga atau berapa, itu di pasal 33 ayat 4, itu mengenai demokrasi ekonomi. Cuma itu tok, yang lain nggak ada. Ya, kemudian demokratis ya, kata demokratis mungkin ada di pasal berapa tadi Mas Zainal, pasal 16 atau berapa itu ya, tentang pasal 18 ya, bahwa kepala daerah itu dipilih secara demokratis itu ya. Ya itu pun kan setelah amandemen, bukan dari awal itu ada. Nah, kemudian kalau untuk transisi saya mungkin ya masih tetap begitu, tapi maksud saya ketika kita belum memiliki blueprint-nya, ya blueprint-nya, Wong Pancasila aja kita kan, maksud saya blueprint-nya juga belum jelas. Artinya yang ada baru nilai-nilai dasar, tapi blueprint-nya macam mana kita juga tidak banyak tahu. Maka pengamalan Pancasila kan tetap ya tadi saya katakan, saya akan sering mengatakan tabula rasa itu ya, tergantung siapa yang mau mengisi ya kekuasaan mana, karena bisa sangat sosialis, bisa sangat kapitalis. Nah, yang Islam tuh belum masuk itu. Yang Islamis belum masuk itu. Yang sudah itu sosialis dan kapitalis itu yang jelas sudah masuk di situ. Mas Slamet, ya Mas Slamet, ini saya kira masalahnya itu sistematis. Maksud saya baik itu di tataran konseptual maupun implementatif. Ya dua. Tapi sifatnya sistematis. Baik di tataran konseptualnya maupun implementatif. Konseptual berarti persoalan blueprint. Itu kan sangat seperti tadi ya, persoalan misalnya kenapa kok polisi itu cenderung menggunakan diskresi yang teramat luas ya, sangat diskriminatif karena memang terlalu luas. Ya batasannya terlalu luas. Tidak memiliki standar yang jelas gitu ya. Maka kemudian cenderung untuk SSK. To do or not to do itu kan sebenarnya bagian dari policy, kebijakan untuk, karena diskresi itu juga kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan. Ya sakarepku kan pernah, kalau nggak salah itu pernah juga terlontar oleh pejabat di kepolisian juga bahwa itu kan suka-suka kami.
aku meh nangkap apa tidak, mau tak lepas atau tidak, tak tahan apa tidak, sama-sama mengajukan penangguhan penahanan. Ayo, itu antara Gus Nur dengan tersangka pembakar itu gedung apa itu? Gedung Kejaksaan Agung itu dikasih penangguhan penahanan, sedangkan Gus Nur tidak, sama-sama mengajukan penangguhan penahanan. Itu kan saya kira terlalu diskriminatif masalah itu. Kemudian Mas Muslih tadi yang ditanyakan itu persoalan kenapa dalam hal ini polisi itu ya, terutama ya kalau dikaitkan dengan ini sejauh mana batasan intervensi tadi ya. Coba kita analisis polisi saja. Sebenarnya sebelum jaksa ya, nanti ada hubungannya dua-duanya itu. Kalau polisi itu kan menurut pasal 3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu kan disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintahan, berarti kan eksekutif itu di bidang Harkamtipmas, pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, yang kedua penegakan hukum, dan yang ketiga soal perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Itu fungsi pemerintah. Sementara kalau kita di hukum pidana memasukkan polisi itu di garda terdepan dalam criminal justice system. Nah, ini irisannya di sini nih Pak Muslih. Persoalannya di sini. Kalau misalnya dikatakan, loh gimana kami kan nggak bisa intervensi. Lawang polisi itu di bawah presiden kok. Nggak bisa intervensi itu piye. Ya, nalarnya gimana? Bisa. Coba misalnya itu perintahkan aja. Itu penyidikan Habib Rizik, hentikan itu. Berhenti. Saya yakin itu berhenti. Tinggal ngomong presiden. Polisi itu di bawah presiden, bukan persoalan ini apa ya, maksudnya intervensi enggak, tapi kan penanggung jawab penyelenggaraan pemerintah negara itu kan presiden gitu loh. Belum lagi persoalan nanti kalau sudah ada masalah bisa memberikan gerasi dan gerasi terutama ya, itu kan bisa juga diberikan itu gitu loh. Jadi sebenarnya intervensi itu boleh, tapi tadi intervensi yang lurus gitu loh. Kenapa? Karena tadi kan maunya yang lurus-lurus ya. Intervensi yang lurus artinya yang diutamakan adalah tadi kepentingan masyarakat, kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok. Kalau sudah kepentingan kelompok, padahal presiden itu mengatasi segala kelompok, nggak boleh hanya memihak ini, memihak itu, apalagi partai tertentu. Oh tidak boleh kalau sudah menjadi presiden, dia mesti berada mengatasi segala kelompok. Nah, di situ ukurannya. Mestinya kalau menurut saya boleh intervensi karena memang itu masih di dalam kewenangannya. Bahkan bisa melakukan diskresi, diatur juga melakukan diskresi. Nah, itu loh. Jadi presiden itu kan rojo tadi. Sebenarnya raja itu. Lawang DPR tadi Mas Zainal mengatakan, oh itu raja, maksudnya DPR bisa tunduk oleh presiden kok, gitu. Kampanye begitu loh. Jadi sebenarnya menurut saya sih itu tidak ada masalah ya ketika ada intervensi, tapi pertimbangannya adalah pertimbangan kepentingan umum. Misalnya mengenai masalah Petamburan atau yang di mana itu di Terminal 3 ya, di bandara. Itu kan sebuah keterpaksaan dalam kondisi memaksa. Yang tidak mungkin orang melakukan jaga jarak misalnya. Atau mungkin ada juga yang lupa tidak pakai masker dan seterusnya. Artinya melanggar protokol kesehatan. Itu keadaan yang boleh saya katakan itu dalam keadaan ruda paksa. Dalam keadaan pemaksa terpaksa seperti itu mana bisa itu loh. Ya sudah, ada teori yang disebut dengan policy of non-enforcement of law. Itu pidato pengukuhan saya untuk guru besar tanggal 4 Agustus 2010. Saya menulis tentang policy of non-enforcement of law. Jadi kebijakan tidak menegakkan hukum karena beberapa alasan. Antara lain karena adanya keadaan memaksa, mungkin ada aturan yang tidak jelas, atau dengan kondisi yang lain, atau kegentingan yang memaksa. Itu bisa dilakukan policy of non-enforcement of law. Ya, saya kira itu dari saya. Nanti habis nanti waktunya. Terima kasih. Ya.